Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Maria dengan NIM 61225100238 dari kelas RA5 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan UAS dari MK Pendidikan Anti Korupsi yang berjudul Faktor Penyebab Korupsi. Nah, apa sih itu faktor-faktor penyebab korupsi? Oke, mari kita bahas. Check it out. Jadi, sebelumnya, kalian pasti udah tahu kan apa itu korupsi? Nah, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Biasanya, itu terjadi karena ada beberapa interaksi dari pejabat, swasta, atau sistem yang lemah, sehingga mudah untuk disalahgunakan. Nah, korupsi bisa berbentuk berupa penyuapan, penyalahgunaan, gratifikasi ilegal, penggelapan, manipulasi anggaran, hingga nepotisme. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari diri seseorang atau individu. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dan sistem. Saya akan menjelaskan dari faktor internal dulu ya. Faktor internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, rendahnya moral dan integritas. Jadi, moral merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan baik dan buruknya perilaku. Jadi, jika moral dan integritas seseorang rendah, ia tidak akan merasa bersalah pada saat melakukan korupsi karena menurut mereka tanggung jawab dan kejujuran itu tidaklah penting. Jadi, korupsi dinyatakan sebagai hal biasa. Lalu, yang kedua, keserakahan. Keserakahan membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Pelaku biasanya selalu ingin mempunyai harta yang lebih. Inilah faktor penyebab utama seseorang melakukan korupsi. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Keinginan hidup mewah, membeli barang-barang yang mahal, dan mengikuti gaya hidup orang lain sering tidak sesuai dengan penghasilan. Ketika pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan, seseorang terdorong mencari uang secara instan, yaitu melalui korupsi. Yang keempat, tekanan ekonomi. Ketika ekonomi seseorang rendah, terdorong melakukan korupsi karena ingin memiliki penghasilan yang lebih. Yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dan sistem. Saya akan menjelaskan yang dari lingkungan terlebih dahulu. Ada yang pertama yaitu budaya nepotisme. Nepotisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, mereka malah memilih berdasarkan hubungan pribadi seperti keluarga, teman dekat, atau sahabat mereka untuk mengambil alih posisi. Perilaku ini membuat ketidakadilan masyarakat, yaitu rendahnya kualitas SDM, malah merusak ketidakadilan. Lalu ada budaya permisif. Gimana budaya ini? Membiarkan dan menormalisasikan adanya kegiatan korupsi dan malah dijadikan hal yang biasa, seperti memberikan hadiah-hadiah dan memberikan uang pelicin. Padahal ini memang hal-hal kecil. Akan tetapi, jika hal-hal kecil ini dibiasakan, itu menjadi habit gitu, tanpa sadar dia melakukan korupsi. Faktor yang berasal dari sistem, yaitu yang pertama, lemahnya sistem birokrasi, di mana birokrasi merupakan organisasi yang telah terstruktur, tersusun dengan rapi. Jika birokrasi rumit, tidak transparan, dan minimnya pengawasan, itu membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Karena mereka melakukan korupsi tanpa terdeteksi. Lalu yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan tegas, maka korupsi sulit diberantas karena menurut mereka hukuman yang ringan dan perilaku tebang pilih membuat mereka tidak pernah jera dan bahkan berani mengulang perbuatannya dan membuat kerugian. Lalu yang terakhir,
transparansi yang rendah, kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan anggaran membuat pelaku-pelaku korupsi akan menjadi aman dan terbebas dari jeratan hukuman. Ada beberapa dampak dari perilaku korupsi, yaitu dari sektor ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi, tingginya biaya kehidupan, kerugian keuangan negara yang disalahgunakan, terhambatnya pembangunan negara, lalu dari sektor politik, rusaknya demokrasi akibat penyalahgunaan kekuasaan, lalu yang terakhir dari sektor sosial, munculnya ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara dan pemerintah, menurunnya moral dan etika negara, dan menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa cara untuk melawan korupsi. Yang pertama, kita harus meningkatkan pendidikan anti korupsi, lalu harus adanya transparansi dan akuntabilitas dari negara, dan paling penting kita harus melakukan partisipasi masyarakat agar menumbuhkan rasa keadilan dan memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, kesimpulan dari saya, jadi korupsi terjadi bukan hanya dari faktor internal saja, akan tetapi juga dari faktor eksternal, di mana faktor ini memberikan kesempatan, ruang, dan luang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki karakter manusia dan sistem secara bersamaan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk kemajuan negara dan keadilan. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hidup tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.